Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pakinaka Wagga, kelompok bait tentang bunga rampai. Bait 304. Dure santo pakka senti himawanto apabbato asantet dhana disanti rati khita yatha sara. Bait 304 artinya, meskipun dari jauh orang baik akan terlihat bersinar bagaikan puncak pegunungan Himalaya. Tetapi meskipun dekat, orang jahat tidak akan terlihat bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam hari. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 304 Pakinaka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Cula Subhadda. Anathapindika dan Ugga, orang kaya dari Ugga, belajar di bawah bimbingan guru yang sama ketika mereka berdua masih muda. Ugga mempunyai seorang anak laki-laki dan Anathapindika mempunyai seorang anak perempuan. Ketika anak-anak mereka telah cukup dewasa, Ugga meminta persetujuan Anathapindika untuk menikahkan kedua anak mereka. Dengan demikian, pernikahan diadakan. Dan Cula Subhadda, anak perempuan Anathapindika, harus tinggal di rumah mertuanya. Ugga dan keluarganya adalah pengikut petapa bukan murid Sang Buddha. Suatu saat, mereka mengundang petapa tersebut ke rumahnya. Pada kesempatan itu, Ugga meminta Cula Subhadda untuk memberi penghormatan kepada para petapa telanjang bukan murid Sang Buddha tersebut. Tetapi ia selalu menolak untuk memenuhinya. Sebaliknya,
Ia bercerita kepada ibu mertuanya tentang Sang Buddha dan sifat-sifat mulia beliau. Ibu mertua Culasubhada sangat ingin bertemu dengan Sang Buddha. Setelah ia diberitahu tentang Sang Buddha oleh menantu perempuannya, ia bahkan menyetujui permintaan Culasubhada mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan di rumahnya. Culasubhada menyiapkan makanan dan mengumpulkan persembahan lainnya untuk Sang Buddha beserta murid-murid beliau. Kemudian, ia naik ke tempat yang paling tinggi di rumahnya dan melihat ke arah wihara Jetawana. Ia membuat persembahan bunga serta dupa dan merenungkan sifat-sifat dan kebajikan mulia Sang Buddha. Ia kemudian mengucapkan keinginannya. Bhante, semoga hal ini membuat Bhante berkenan datang bersama dengan murid-murid Bhante ke rumah kami esok hari. Saya, umat awam yang berbakti, dengan penuh hormat mengundang Bhante. Semoga permohonanku diketahui oleh Bhante melalui lambang dan sikap seperti ini. Kemudian, ia mengambil 8 genggam bunga melati dan menebarkannya ke langit. Bunga-bunga itu mengambang di udara menuju wihara Jetawana dan terletak menggantung pada langit-langit ruang pertemuan tempat Sang Buddha sedang membabarkan dhamma. Pada akhir khotbah beliau, Anathapindika, ayah Culasubhada, mendekati Sang Buddha untuk mengundang menerima dana makanan di rumahnya pada esok hari. Sang Buddha menjawab bahwa ia telah menerima undangan Culasubhada untuk esok hari. Anathapindika bingung dengan jawaban Sang Buddha dan berkata, "Tetapi Bhante, Culasubhada tidak tinggal di Sawati sini. Ia tinggal di Uga yang berjarak 120 yojana dari sini." Kepadanya, Sang Buddha berkata, "Benar, perumah tangga, tetapi kebaikannya jelas terlihat nyata seakan-akan hadir meskipun hal itu mungkin berada pada jarak jauh." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 304 berikut. Meskipun dari jauh, orang baik akan terlihat bersinar bagaikan puncak pegunungan Himalaya. Tetapi meskipun dekat, orang jahat tidak akan terlihat bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam hari. Hari berikutnya, Sang Buddha datang ke rumah Ungga, ayah mertua Culasubhada. Sang Buddha diiringi dengan 500 biku dalam perjalanan ini. Mereka semua datang melalui udara dalam perahu penuh dekorasi yang diciptakan atas perintah Sakka, Raja para Dewa. Melihat Sang Buddha dalam kemegahan dan keagungannya, ayah mertua Culasubhada sangat terkesan dan mereka memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Untuk 7 hari berikutnya, Ungga dan keluarganya memberi dana makanan dan membuat persembahan kepada Sang Buddha beserta murid-murid beliau. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang